Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai operasi pada pecahan. Nah, secara umum, ya, bentuk pecahan biasa itu dapat kita tulis dalam bentuk A per B, ya, yang mana A itu disebut pembilang, ya. Kemudian B itu adalah penyebut. Nah, kita langsung saja ke contoh soal pertama. 9 per 10 ditambah 1 per 6. Untuk menyelesaikan soal ini, maka bagian penyebutnya harus sama. Misalkan saya contohkan, misalnya 4 per 9 ditambah dengan 1 per 9. Nah, ini ya, bagian pembilangnya kita jumlahkan. 4 tambah 1 per penyebut. Nah, ini sama dengan 5 per 9. Tetapi, contoh soal kita yang pertama, penyebutnya berbeda. Ada 10, ada 6. Maka, yang perlu kita lakukan adalah mencari KPK 10 dan 6. Oke? Nah, bagi yang belum bisa mencari KPK, saya sudah buat video sebelumnya ya, khusus mencari KPK dan FPB. Nah, kita akan menentukan KPK dari 10 dan 6. KPK 6, ini 10. Ya, kelipatan 6 ada 6, 12 ya, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Maka kita lihat angka yang sama, yaitu 30. Sehingga KPK-nya adalah 30. Nah, kita tulis ulang menjadi 9 per 10. Karena KPK-nya kita dapat 30 tadi, ya, maka penyebutnya supaya jadi 30 di sini harus kali 3, ya. Dan pembilangnya juga harus sama-sama kali 3, ditambah 1 per 6. Supaya 6 ini jadi 30, kita kali dengan 5, ya. Yang di atas atau pembilangnya juga harus kali 5. Ini sama dengan 9 kali 3, 27 per 10 kali 3, 30. Ditambah dengan 1 kali 5, 5 per 30. Nah, ini baru kita boleh jumlahkan seperti ini. Jadinya adalah 27 ditambah 5 per 30. Ini sama dengan 27 tambah 5 sama dengan 32 per 30. Ya. Nah, 32 per 30 ini masih bisa sama-sama kita bagi dengan 2 atau masih bisa disederhanakan, ya. Sama-sama bagi 2, 32 bagi 2 adalah 16, ya. 30 bagi 2, 15. Nah, ini sama dengan 16 per 15. Ya. Nah, ini ternyata masih bisa kita sederhanakan dalam bentuk pecahan campuran. Nah, kita langsung aja ke pecahan campuran ya. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka ini bisa kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. 16 bagi 5 atau 15 kali berapa yang mendekati hasil 16. Kalau kali 2 kan 30 berlebih. Nah, 15 kali 1 ya kan? 1, tulis 1. Nah, 15 kali 1 kan 15. Supaya jadi 16 berarti tersisa 1. Ya, tulis satunya di sini. 1 per 15. Nah, ini dalam bentuk yang lebih sederhana. Oke. Kemudian, kalau teman-teman tidak mau mencari KPK, teman-teman bisa menggunakan cara kali silang. 9 per 10 ya, ditambah 1 per 6. Nah, ini kali silang. 6 kali 9 ditambah dengan 10 kali 1 per 10 kali 6.
Ini jadinya berapa? 6 kali 9 adalah 54 ya. Ditambah 10. Dibagi dengan 60. Nah, ini sama dengan 54 tambah 10, 64. Bagi 60 ya. Nah, ini kan sama-sama habis dibagi 4 ya. 64 bagi 4, ya 16. 60 bagi 4, 15. Ternyata jawabannya 16 per 15. Atau kita bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran yaitu 1 per 15. Paham ya? Kemudian contoh soal kedua, setengah 1 per 2 ditambah 1 per 12. Ya, penyebutnya lagi-lagi berbeda. Maka kita harus mencari KPK antara 2 dan 12, ya, yaitu 12. KPK 2 dan 12, yaitu 12. Maka kita buat penyebutnya dalam bentuk 12. Ini 1, ini 2. Supaya ini jadi 12, harus kali dengan 6. Yang di atas juga kali 6. Ditambah dengan 1 per 12, ya. Supaya jadi 12, ya kali 1, ini juga kali 1. Paham ya? 1 kali 6, 6 per 2 kali 6, 12. Ditambah dengan 1 kali 1, 1, 12 kali 1, 12. Nah, baru boleh kita jumlahkan. 6 tambah 1 per 12. Ini sama dengan 7 per 12. Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut, maka inilah bentuk sederhananya. Ya. Kemudian kita gunakan cara kedua. Cara kedua tadi gimana? Kita kali silang. 1 per 2 ditambah 1 per 12. Ini sama dengan 12 kali 1 ditambah 2 kali 1 per 2 kali 12. Ya, 12 kali 1, 12, ditambah 2 kali 1, 2, per 2 kali 12, 24. Ini sama dengan 14 per 24. Ya, nah ini kita sama-sama sederhanakan dengan membagi dengan 2. Ya, 14 bagi 2, 7. 24 bagi 2, 12. Sehingga jawaban akhirnya yang bentuk lebih sederhana yaitu 7 per 12. Jelas ya? Kemudian soal ketiga, saya menggunakan cara kedua yaitu cara kali silang. 5 kali 3, atau ini ya, kita bikin 5 kali 3 ditambah 4 kali 1 per 4 kali 5. Ini sama dengan 5 kali 3, 15, ditambah 4 kali 1, 4 per 20. Ini sama dengan 15 tambah 4, ya 19 ya, per 20. Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut, nah berarti ini udah yang sederhana. Ya. Kemudian silakan dikerjakan soal keempat sebagai latihannya. Kita lanjutkan ke pengurangan pecahan biasa. Soal pertama, 3 per 4 dikurang 1 per 5 sama dengan. Nah, ini teman-teman boleh menggunakan cara kali silang atau mencari KPK-nya, ya. Oke, saya menggunakan KPK. KPK antara 4 dan 5 itu adalah 20. Maka penyebutnya harus kita buat dalam bentuk per 20. Nah, 4 kali berapa hasilnya 20? Ya, 4 kali 5. Maka yang di atas juga kali 5 ya. Dikurang, karena tandanya dikurang. 1 per 5 kali berapa hasil 20? Kali 4. Nah, yang di atas harus kali 4 juga. Gitu ya. 3 kali 5, 15 per 20. Dikurang 1 kali 4, 4 per 20. Nah, ini sama dengan 15 kurang 4 per 20. Ini sama dengan berapa? Ya, 11 per 20. Jelas? Iya. Kemudian soal kedua. Nah, saya gunakan cara kali silang ya.
8 kali 7, karena tandanya dikurang di sini, dikurang 10 kali 5. Dibagi dengan 10 kali 8. Ini sama dengan berapa? 8 kali 7, 56 ya. Oke, 56 dikurang 50 per 80. Ya, 56 kurang 50 berapa? 6 per 80. Ya, ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 dapat 3. 80 bagi 2, 40. Jawabannya adalah 3 per 40. Jelas? Ya, kita lanjutkan ke soal ketiga. Kita gunakan cara kali silang. 9 kali 3 dikurang dengan 7 kali 2 per 7 kali 9. Ini sama dengan 9 kali 3, 27, dikurang 7 kali 2, 14, per 7 kali 9, 63. Ini sama dengan berapa? 27 kurang 14, berapa? 13, per 63. Ya. Oke, nomor 4 silakan dikerjakan sebagai soal latihannya. Kita lanjutkan ke perkalian pecahan biasa. Soal pertama, 5 per 6 dikali 2 per 3. Nah, kita kali pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. Jadinya adalah 5 kali 2, berapa? 10. Per 6 kali 3, 18. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 ya. Ini dapat 5, ini dapat 9. Jawabannya 5 per 9. Ya. Atau dari sini, saya tulis ulang, 5 per 6 dikali dengan 2 per 3. Ini sama dengan, ya, dari sini boleh kita melihat bilangan apa yang sama-sama habis dibagi. Yaitu antara 6 dan 2 sama-sama bagi 2 ya. Ini dapat 1, ini dapat 3. Artinya 5 kali 1, 5 per 3 kali 3, 9. Hasilnya sama saja. Oke, kita lanjut ke soal kedua. 4 kali 2, 8 per 3 kali 3, 9. Soal ketiga, 2 kali 3, 6 ya, per 5 kali 4, 20. Sama-sama dibagi 2, 6 bagi 2 dapat 3, 20 bagi 2 dapat 10. Atau dari soalnya, 2 per 5 dikali 3 per 4. Nah, 2 dan 4 sama-sama habis dibagi 2. Ini dapat 1, ini dapat 2. Artinya 1 kali 3, 3 per 5 kali 2, 10. Hasilnya sama saja. Ya, silakan dikerjakan soal 4 sebagai soal latihannya. Kita lanjutkan ke pembagian pecahan biasa. 5 per 2 dibagi 3 per 4 sama dengan ini 5 per 2. Nah, pembagian kita kali. Tetapi angka yang di sini kita balik. 4 per 3. Ya, semula jadi 3 per 4. Kemudian kita balik jadi 4 per 3. Tandanya juga berubah. Di sini kali, ya. Nah, kemudian 2 dan 4 sama-sama habis dibagi 2. Ini dapat 1, ini dapat 2. Ya. 5 kali 2, 10 per 3. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka ini boleh kita bagi. Ya, 10 dibagi 3. Dapat berapa? 3. 9 ya. 1. Sisanya. Jadi ini kita buat dalam bentuk, nah hasil baginya 3. Sisa 1 per penyebut 3 ya. Ini namanya pecahan campuran. Jawabannya adalah 3, 1 per 3. Kita lanjutkan soal kedua. 1 per 6 dibagi dengan 2 per 3. Tulis 1 per 6-nya dulu.
dibagi di sini kita kali. Nah, ini dibalik 2/3 jadi 3/2. Ya. Kemudian 6 dan 3 sama-sama habis dibagi 3. 6 bagi 3 dapat 2. 3 bagi 3 dapat 1. Artinya 1 kali 1, 1 per 2 kali 2, 4. Ya. Nah, ini nggak bisa disederhanakan ya, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Kita lanjutkan soal ketiga. Ini 5/7 dibagi 9/11. Kita tulis 5/7. Di sini bagi, kita kali. Kita balik, 9/11 dibalik jadi 11/9. Ya. Ini sama dengan 5 kali 11, 55. Per 7 kali 9, 63. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka nggak bisa dibagi. Nah, oke. Kemudian soal keempat, silakan dikerjakan sendiri ya, sebagai soal latihannya. Kita teruskan ke pecahan campuran. Yang pertama ada penjumlahan. Soal nomor 1, 3 1/2 ditambah 4 1/3 sama dengan. Nah, ini caranya kita ambil bilangan bulatnya. Di sini ada 3 ya, dan 4. Artinya 3 ditambah 4. Kemudian kita tambahkan dengan pecahannya di sini. 1/2 ditambah dengan 1/3. Ya. Nah, ini sama dengan, ini kan 3 tambah 4 kan 7. Ditambah dengan 1/2 ditambah 1/3. Nah, ini bisa kita selesaikan seperti tadi ya, penjumlahan pecahan biasa. Nah, 7 ditambah, ini kita kali silang aja, 3 kali 1, 3, ditambah 2 kali 1, 2, per 2 kali 3, 6. Ini dapatnya 7 ditambah 5/6. Ya, atau dibuat menjadi 7, 5/6. Paham ya? Oke, kita lanjutkan soal kedua. Ini ada 12, di sini ada 11, kita tambahkan. 12 tambah 11 ditambah dengan di sini 3/7 dan di sini 1/3. 12 tambah 11 adalah 23 ditambah 3/7 ditambah 1/3. Ini sama dengan 23 ya, ditambah, kita kali silang aja, 3 kali 3, 9, ditambah 7 kali 1, 7, per 7 kali 3, 21. Ini sama dengan 23 ditambah dengan 9 kali 7, 16. 9 tambah 7, 16. Per 21. Atau kita bikin menjadi 23, 16/21. Ya. Kemudian soal ketiga, soal latihan. Kita lanjut ke pengurangan pecahan campuran. Ini beda tipis dengan penjumlahannya ya. Nah, yang kita ambil tetap yang bilangan bulat. 2, 1/2, dikurang 1, 1/5. Ambil angka 2-nya, dikurangkan dengan 1. Ya. Kemudian ditambah. Ini kan 1/2. 1/2 dikurang dengan yang ini. 1/5. 2 dikurang 1, 1. Ditambah dengan yang dalam kurung, ini bisa kita selesaikan. Ya. 5 kali 1, 5. 2 kali 1, 2. Tandanya kurang. 5 kurang 2. Per 2 kali 5, 10. Ini sama dengan 1 ditambah 5 dikurang 2 kan 3. Per 10. Atau 1, 3/10. Kemudian soal berikutnya. 14, 3/5 dikurang 9, 1/3. 14 dikurang 9. Kemudian ditambah dengan 3/5.
dikurang dengan 1/3. 14 kurang 9, 5. Ditambah dengan yang ini, kita kali silang. 3 kali 3, 9. 5 kali 1, tandanya kurang. Kurang 5. Per 5 kali 3, 15. Atau sama dengan 5 ditambah 9 kurang 5, 4. Per 15. Ini sama dengan 5, 4 per 15. Ya, soal ketiga, soal latihan. Kita lanjutkan ke perkalian pecahan campuran. 3 1/2 dikali 4 1/3 sama dengan. Nah, ini nggak boleh langsung dikalikan ya. 3 dikali 4, kemudian setengah dikali 1/3, nggak boleh. Maka caranya kita harus mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Nah, caranya gimana? Coba lihat. 3/2 ini, kalau kita ubah ke bentuk pecahan biasa, caranya adalah 2 kali 3, ya. 2, ini 2 ya. 2 kali 3, ditambah dengan angka yang di sini, yaitu 1, per penyebutnya 2. Ya, kemudian dikali dengan ini. Ini juga kita ubah ke pecahan biasa. 3 kali 4, ditambah dengan 1, per penyebutnya 3. Nah, ini sama dengan 2 kali 3, 6 tambah 1, 7, per 2. Dikali dengan 3 kali 4, 12 tambah 1, 13 per 3 ya. Nah, 7 kali 3, 7 kali 13 berapa? 21, simpan 1, 81 ya. Ya, per 6. Nah, ini kan boleh dibagi ya, 81 bagi 6. Ini hasilnya berapa ini? 1 ya. 6. 8 kurang 6, 2, turun 1-nya. Dapat di sini, dapat 3, 18. 18, 21 kurang 18, 3. Sisa 3, artinya ini sama dengan 13, sisanya 3 per 6. Ya. Nah, 3 per 6 masih bisa disederhanakan. Kita sama-sama bagi 2, sama-sama bagi 3. Jadinya adalah 13. Ini bagi 3, dapat 1. Ini bagi 3, dapat 2. Jadinya adalah 13, 1 per 2. Ya. Kemudian soal kedua, kita ubah dulu ke pecahan biasa. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Per 2. Dikali dengan 4 kali 1, 4 tambah 3, 7. 7 per 4. Ini sama dengan 35 per 8. 35 dibagi 8, ya, dapatnya 4. Di sini 32, sisa 3. Ya kan? Nah, tulis hasil baginya 4, bersisa 3 per 8. Jelas ya? Silakan soal ketiga dikerjakan. Oh ya, mohon maaf ya. Ini terdapat kesalahan. 7 kali 13 seharusnya adalah 91 ya. 91 per 6. Nah, kita bagi. Ini 91, di sini 6. Ini kan 1. 1 kali 6, 6 per, dikurangkan. 9 kurang 6, 3. Turun 1. Dapat 5 ya. 5 kali 6, 30. Kita kurangkan, sisa 1. Ya, sisanya 1. Hasil baginya 15. Sehingga kita tulis hasil baginya dulu, 15. Sisanya 1 per penyebutnya 6. Ya, gitu ya. Oke. Kemudian ke pembagian. 3/25 dibagi 1 3/4. Ini juga harus kita ubah ke pecahan biasa. 5 kali 3, 15, tambah 2, 17. Ya, 17 per
Dibagi dengan 4 kali 1 tambah 3. 4 kali 1 kan 4 tambah 3, 7. Berarti jadinya 7 per 4. Sama dengan 17 per 5. Nah, ini pembagian, kita jadikan perkalian. Nah, angka yang di sini kita balik. Jadinya adalah 4 per 7. 17 kali 4, 8, simpan 2, 68 ya. Per 35. Ya kan? Nah, ini bisa dibagi ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Dapatnya 1 kali 35, ya kan? Supaya jadi 68, berarti 68 kurang 35. Berapa itu? 33 ya. Berarti 1/33 per 35. Soal kedua, 2/1/2 dibagi 4/2/5. Sama dengan kita ubah ke pecahan biasa. 2 kali 2 tambah 1. 4 tambah 1, 5. Per 2. Dibagi dengan 4/2/5. Kita ubah ke pecahan biasa, jadinya 5 kali 4, 20, tambah 2, 22. Per 5. Jadinya 5 per 2, karena ini pembagian, dikali dengan, kita balik, 5 per 22. Ini sama dengan 5 kali 5 kan 25 per 44. Pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Nggak bisa dibagi, oke? Jadi ini bentuk sederhananya. Silakan soal ketiga dikerjakan sendiri. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.